Selamat sore semuanya ya. Di, kita mulai saja. Nanti yang keduanya, yang terakhirnya itu hari Jumat saja ya, seperti biasa jam 8 pagi ya. Hari Jumat minggu ini, Pak. Hari Jumat minggu ini ya. Karena Kamis depan itu sudah Pak Sutrisno ya yang masuk. Oke, Pak. Oke, baik. Jadi topik hari ini dan nanti Jumat besok adalah tentang reaktor ya, reaktor dan bioreaktor. Prinsip desainnya saja karena ini sebetulnya topiknya banyak ya, jadi apa namanya diperas tanda kutip ya menjadi dua saja eh, supaya nanti Anda bisa mengembangkan secara mandiri untuk aplikasi ke berikutnya. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang eh, prinsip desain reaktor secara umum. Oke, nah eh, ya pertemuan yang lalu juga sudah diberikan ya tentang satuan operasi. Jadi sangat luas cakupan satuan operasi dalam teknik proses pertanian dan biosistem ya. Dan yang lalu juga kita sampaikan bahwa bisa dibedakan jadi apa namanya operasi yang hanya melibatkan atau hanya apa namanya terjadi perubahan fisik ya, thermal misalnya ya, limbah massa itu kita sebut dengan satuan operasi secara umum dan kemudian yang melibatkan reaksi. Ini yang sering kita sebut dengan satuan proses. Ya. Walaupun eh, tidak semua juga menggunakan istilah ini, tapi kebanyakan sih kalau kita apa namanya membahas tentang satuan operasi yang melibatkan reaksi, maka disebut dengan satuan proses. Nah, dalam apa namanya topik prinsip desain reaktor ya, jadi kita bukan mendesain reaktor secara apa namanya, artinya secara eh, sistem yang lengkap gitu ya, tapi dalam prinsip desain reaktor ini sebetulnya lebih banyak berbicara tentang penentuan ukuran ya, volume reaktor atau laju aliran kalau dia reaktornya reaktor alir ya, eh, yang dibutuhkan untuk mencapai target tertentu. Oleh karena itu nanti kita akan eh, ter- membahas terkait dengan kinetika, akan eh, kinetika menjadi jantung dari apa namanya dari eh, penentuan atau prinsip desain reaktor. Nah, nah, pada bahan pertanian mungkin ya yang Pak Usman berikan adalah satu reaksi yang apa namanya sebetulnya kebanyakan sih ingin dicegah terjadinya ya misalnya penurunan vitamin C, ya, browning dan seterusnya. Walaupun browning juga ada juga yang diinginkan ya karena ada beberapa yang produk yang warnanya ingin eh, digelapkan gitu ya tanda kutip. Nah, tapi kebanyakan ingin dihindari. Nah, kemudian ada juga yang sengaja eh, dilangsungkan gitu ya untuk pengolahannya. Nah, bahasan pada prinsip desain reaktor adalah yang pertama ini. Ya. Jadi ada satu reaksi yang disengaja untuk memproses dari suatu produk ya. Umumnya memang produk pangan dan juga produk-produk energi ya. Jadi misalnya seperti biodiesel gitu ya, kemudian reaktor
termokimia ya itu diinginkan terjadi eh, pada kebanyakan proses pertanian dan biosistem ini. Nah, sebelum kita lanjut, coba kita lihat dulu bahwa eh, saat ini ya kita sudah banyak gitu ya dengan perkembangan kondisi sekarang ya kaitannya dengan eh, kelangkaan sumber-sumber tak terbarukan ya seperti sumber-sumber fosil ya maka eh, kebanyakan produk yang tadinya diproduksi dari sumber-sumber fosil ya yaitu petrokimia itu sekarang mulai digantikan oleh produk-produk dari apa namanya dari biomasa. Kenapa? Karena biomasa lah yang bisa mirip gitu ya atau meniru dari produk-produk yang sudah ada sekarang ini kan petrokimia itu hampir semua produk yang non logam itu kebanyakan ya produk petrokimia ya kecuali furniture kayu dan seterusnya. Hmm. Jadi misalnya di komputer Anda di apa namanya handphone di tempat-tempat lemari aja sekarang udah banyak yang lemari plastik dan seterusnya itu kan petrokimia semua. Nah itu sekarang ya walaupun masih mungkin 1-2%-nya ya, tapi itu juga sudah mulai orang berpikir bahwa kita harus menggantikan nih sumber-sumber yang tidak terbarukan ini dengan sumber terbarukan ya, yaitu biomasa. Nah, jadi disinilah semakin penting mengapa apa namanya eh, prodi kita itu ya membahas tentang eh, desain reaktor juga gitu ya, karena perkembangan selanjutnya itu di masa mendatang akan eh, lebih banyak lagi nanti produk-produk yang menggunakan sumber daya biomasa sebenarnya. Hmm. Ini PowerPoint-nya udah ada lagi ya. Oke. Nah, contoh peniruan atau apa namanya memproduksi biomasa untuk produk-produk petrokimia itu biasa disebut sebagai biorefinery. Jadi, kenapa biorefinery? Karena refinery itu umumnya apa namanya digunakan atau istilah yang digunakan pada pengolahan penghilangan produk apa namanya pengolahan petrokimia ini ya. Jadi eh, oil gitu ya, gas, kemudian sebagian batu bara gitu. Ya, kita menggunakan istilah refinery, maka yang berbasis dari biomas ini itu kita sebut sebagai biorefinery. Nah, contoh dari biorefinery ya misalnya seperti ini ya. Ini misalnya katakanlah ada satu setup biorefinery yang menggunakan sumber biomasnya itu gandum gitu ya, tanaman pati ya, yaitu gandum, kemudian juga di sini misalnya tanaman minyak yaitu jatropha ya. Nah, kira-kira kalau dia melibatkan proses seperti ini ya, banyak sekali ya misalnya untuk menjadi produk yang hitam bawah ini ya, ini adalah produknya ya. Misalnya kita ingin memproduksi bioetanol itu asalnya dari
grainnya, ya, biji-bijian, kemudian hidrolisis, dapatkan gula, fermentasi menjadi bioetanol, ya. Kemudian dari tanaman itu sendiri ada jeraminya, ada seluruhnya, ya. Kemudian secara eh, apa namanya bisa diproses melalui proses gasifikasi menjadi syngas. Mungkin Anda sudah ada bayangan juga ya syngas. Apa, proses konversi energi terbarukan ya, jadi syngas, kemudian menjadi metanol ya, atau di water gas menjadi hidrogen. Kemudian panas buangnya bisa jadi dimanfaatkan di combined heat and power gitu. Kemudian juga dari katakanlah apa namanya Jatropha ini ya, produk utamanya kan sebenarnya minyaknya ini kan minyak. Nah, dan produk turunannya ya bisa macam-macam kan bisa. Oh, katakanlah lewat proses esterifikasi jadi biodiesel, gliserol, ya, dari hidrogen dan green diesel, propana dan seterusnya. Kemudian residunya juga bisa macam-macam lah. Jadi kalau kita apa namanya hmm, mendesain satu hmm, ya industri katakan industri biorefinery ya baiknya memang ada beberapa sumber apa namanya bahan baku ya feedstocknya itu melibatkan banyak bahan baku supaya processingnya itu eh, ada beberapa proses seperti ini misalnya kan apa namanya anaerobic digestion gitu ya ini kan bisa dari sini ya dari straw-nya gandum bisa dari shell-nya jatropha dan seterusnya ya untuk menghasilkan eh, biogas gitu kan. Kemudian misalnya di gasifikasi juga sama gitu ya. Saling bisa apa namanya dikombinasikan sumber-sumber itu gitu kan. Sehingga pengoperasiannya juga kontinuas. Nah, katakanlah di sini hidrolisis ya ini reaktor juga, kemudian ya gasifikasi kan juga sebetulnya reaktor ya, reaktor termokimia. Kemudian anaerobic digestion ini juga reaktor ya, reaktor biogas yang paling sering dibuat karena untuk penanganan limbah apa namanya, misalnya kotoran ternak dan seterusnya ya. Karena sekaligus juga untuk sebetulnya kebanyakan malah untuk menangani limbah, jadi supaya nggak menyebar kemana-mana gitu kan. Nah, tapi produknya adalah ya, biogas yang bisa dimanfaatkan untuk energi. Kemudian transesterifikasi ini juga reaktor juga. Jadi banyak sekali reaktor-reaktor yang dibutuhkan pada bidang kita ya untuk apa namanya ya membantu dalam eh, rangkaian proses eh, yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk. Eh, mungkin itu adalah apa namanya gambaran saja ya. Jadi reaktor itu adalah ya sebagai jantung dari proses-proses kimia ataupun biokimia. Nah, dengan reaktor artinya proses ya ataupun bioproses itu mengubah dari satu apa namanya feedstocknya itu ya kita katakanlah sebagai bahan chemicals ya jadi bahan kimia yang tidak mahal yang murah menjadi eh, yang lebih bernilai untuk kita manusia. Jadi dalam apa namanya ya karena reaktor itu tadi ya merupakan juga sebetulnya kalau kita mau pandang sebagai satuan operasi juga bisa tapi satuan operasi dengan reaksi jadi lebih disebut sebagai satuan proses sehingga dia pengubahannya itu
biasanya lebih lebih value-nya itu ya lebih signifikan meningkat dibandingkan kalau kita menggunakan satuan-satuan operasi yang fisik ya, walaupun juga nggak artinya katakanlah kalau misalnya kita giling padi itu kan satuan operasi kan hanya fisik saja, dari gabah menjadi beras ya, ada peningkatan nilai tapi tidak signifikan misalnya kalau kita mengubah jadi dari apa namanya ya tadi kotoran ternak menjadi biogas gitu. Jadi peningkatan nilainya signifikan. Nah, contoh aplikasi reaktor tadi juga sudah ada ya di sini. Nah, selain itu juga ada eh, pasteurisasi, kemudian fermentasi, ya, fotobioreaktor, hidrolisis asam, ya, itu enzimatik. Hidrolisis itu biasanya diterapkan pada eh, mati jadi gula, ya. Biofuel, ya, esterifikasi, ya, termokimia, ya, mencakup hidrolisis, gasifikasi, pemasian, dan masih banyak lagi di bidang kita. Hingga saya kira kalau memang walaupun di kita ya karena latar belakang kita ini masih ya perkembangan bidang TPB ini kan lebih banyak berasal dari akarnya dulu ya dari mekanisasi, mekanisasi menjadi teknik pertanian dan apa namanya yang berkutatnya kira-kira di situ baru beberapa tahun kita eh, yang mungkin sekitar 10 tahun menjadi teknik pertanian dan biosistem. Nah, penelitian-penelitian yang terkait dengan apa namanya eh, reaksi gitu ya ada ya, terutama misalnya di gasifikasi biofuel ya, tapi di bidang pengolahan hasil malah agak sedikit belum banyak gitu ya. Dan saya kira eh, kalau misalnya ya S2 kita ke arah sana juga bagus juga. Memperkaya bidang-bidang proses di utama yang ke arah produk-produk pertanian ya. Masih kalau kita lihat penelitian kita lebih banyak melibatkan yang satoknya ini ya, satu operasi. Oke, nah kita masuk sekarang pada analisis desain reaktor. Eh, jadi dalam apa namanya analisis atau analisis reaktor atau desain reaktor itu ada konsep. Saya kira kita semua sudah belajar laju reaksi tadi, bahkan sekolah menengah gitu ya, tapi coba kita review lagi gitu ya, apa namanya, untuk keperluan dalam kita nanti menganalisis reaktor. Jadi konsep laju reaksi, kemudian konsep kinetika ya dan bersamaan reaksi, kemudian mass energy balance, kemudian tipe-tipe dasar. Oke, sekarang laju dan kinetika. Nah, saya kira ini juga sudah eh, mungkin dalam satu dua kesempatan saya menyinggungnya ya, apa itu bedanya termodinamika dan kinetika. Jadi termodinamika itu adalah kalau dikaitkan dengan reaksi ini berbicara tentang apakah satu reaksi itu berlangsung. Nah, tapi kinetika itu sudah memasukkan unsur waktu, gitu. Jadi seberapa cepat satu reaksi berlangsung. Nah, ini sangat penting nih ya, kinetika untuk desain reaktor. Jadi saya sudah singgung bahwa pertama kita bisa menentukan dengan kinetika ini ya waktu tinggal apa namanya dari satu bit umpan ya menjadi satu produk ya, berapa lama. Dan kita bisa menentukan ukuran reaktor ya kemudian kita bisa menentukan laju aliran.
Ya, selama kinetika itu memang berlangsung sesuai dengan apa yang kita apa namanya kita kutip gitu ya atau kita gunakan ya, ya biasanya kinetika itu biasanya kita eh, kalau belum ada bisa dua sih, bisa dari literatur, bisa kita buat sendiri kinetika gitu ya. Ya, kita bikin eksperimen untuk menentukan kinetika. Nah, definisi laju reaksi itu kalau ada persamaan reaksi ini ya, jadi ini koefisien reaktor, koefisien eh, A-nya ya, A besar ya, jadi A-nya ini zat A-nya, kemudian B besar adalah zat B-nya, R adalah R besar dan S besar adalah produknya, yang masing-masing memiliki apa namanya koefisien A kecil, B kecil, R kecil, dan S kecil, ya dinyatakan dalam ini, maka lajunya kita bisa nyatakan sebetulnya dalam beberapa eh, cara. Artinya kita bisa nyatakan dalam A, bisa nyatakan dalam B, bisa nyatakan dalam R, bisa nyatakan dalam S. Jadi kalau dalam A dan B itu kita bicara tentang seberapa besar A dan B itu, seberapa cepat ya A dan B itu berkurang, ya, karena dia reaktan. Tapi kalau kita bicara kita nyatakan dalam R dan S, ya berarti kita nyatakan seberapa cepat R dan S itu terbentuk. Jadi A dan B seberapa cepat berkurang, R dan S itu seberapa cepat dia terbentuk. Nah, katakanlah kita milih A sebagai basisnya gitu ya untuk menentukan laju itu, maka laju ini biasanya dinyatakan dalam ini. Jadi min RA, kenapa minus? Karena dia negatif gitu ya. Jadi dia kan laju itu adalah setelah kurang sebelum gitu ya. Jadi setelah kurang belum. Jadi kalau setelahnya lebih kecil daripada sebelum ya, bagaimana kalau di reaksi ini kan setelahnya A dan B itu kan pasti lebih kecil daripada sebelumnya karena dia berkurang. Maka kalau kita kasih ini kan berarti jadi ini kurang ini kan minus. Kalau dikasih minus lagi menjadi positif, gitu ya. Jadi minus RA sama dengan nanti angkanya positif. Kalau kita nyatakan dalam produk, misalnya dalam R, maka dia R saja gitu ya. Jadi R tidak, jangan kita